Kali ini kita nggak akan bahas konten review makanan, fotografi, mukbang, dan story apapun itu. Kali ini aku akan berbagi cerita tentang pengalaman atau tepatnya paranormal experience yang aku alami di studio ini. Pengen tahu ceritanya gimana, serunya kayak gimana, nanti ikuti terus dan tonton sampai akhir video ini. Enjoy the video. Jadi gini sih ceritanya, aku kasih timeline dulu ya sebelum masuk ke dalam cerita dulunya nanti. Ya FYI, aku buka studio ini tuh dari baru banget sih, dari bulan Januari sampai running ini ke bulan Mei sih. Jadinya bulan 1 sampai ke 5. Bulan ke 1 sampai ke 4 itu fine-fine aja sih, seperti kayak biasa, kayak buka usaha lainnya sih. Di bulan pertama ya agak lumayan rame sih. Nah puncaknya itu tepat di bulan kedua sampai lanjut ke bulan keempat. Nah di sini tuh usahaku mulai permukaan sih, banyak orang yang tahu. Terus anak-anak SD, anak-anak sekolah sih terutama yang banyak rame usahaku di sini. Entah kenapa ya, dulu tuh aku sering nggak percaya kalau misalnya ada usaha kayak gitu sering diganggu dengan kata-kata kayak hati-hati ya, kan tanda kutip kayak makhluk astral atau makhluk kayak gitu. Nah dulu tuh aku sempat skeptis sih, nggak percaya. Ya percaya sih percaya, tapi aku belum pernah ngalamin kejadian kayak gitu sih. Jadi ini aku sih cuek aja, positif thinking kayak gitu. Nah tepatnya tuh ya semua tuh berjalan apa adanya sih, ya rame-rame lancar kayak gitu sih. Terus kayaknya ya adalah kalau buka bisnis di desa itu kayak ada omongan-omongan miring tuh udah biasa, tapi aku nggak terlalu gubris kayak gitu. Nah aku mulai keganggu itu di bulan ini, bulan kelima, Mei itu di minggu kedua, kalau nggak seminggu kemarin, 2 minggu kemarin sih tepatnya. Nah situ tuh firasatku udah mulai nggak enak. Sorry ya guys, tadi ada beberapa kendala yang nggak bisa aku ceritain pas waktu record ini sih. Lanjut lagi itu gangguannya pas bulan Mei sih, bulan Mei udah terasa banget. Biasanya kak kalau bulan pertama sampai bulan kelima, Januari sampai Mei itu biasa-biasa aja. Nah di waktu 2 minggu lalu itu aku mimpi guys. Ya ini mimpi itu kayak nyata banget aku rasain tuh. Mimpinya itu pas aku mimpi kan nggak tahu kenapa kayak gitu toh. Nah aku mimpi pas tidur tuh, di mimpi itu aku berasa aku jalan-jalan sama temen-temen yang di sekitar sini sih, di kampungku kayak gini. Nah terus jalan di depan studio. Nah di depan studio pas waktu jalan di depan studio itu, nah teman-teman aku tuh pada kabur nggak tahu kenapa. Nah terus aku lihat di depanku ada 2 pocong, terus matanya tuh merah banget. Aku tuh refleks gak takut apa gimana, aku malah liatin balik mereka. Nah teman-temanku itu pada cabut nggak tahu kemana. Nah aku masih tetap liatin kayak gitu. Terus aku nyari jalan minggir. Untungnya tuh si 2 pocong itu tadi tuh nggak langsung ngejar aku apa gimana. Terus aku nyari jalan sebelahnya, lewat biasa aja kayak gitu, kayak nggak ada rasa takut kayak gitu. Nah ya kayak gitu. Terus habis itu aku kebangun sih subuh. Nah aku kan itu kan nggak cerita dulu ke orang tua aku gimana kayak gitu. Nah selang 2 hari kayak gitu tuh aku baru cerita sama orang rumah. Kebetulan respon dari orang rumah itu beda banget guys. Cerita ke orang rumah tuh aku browsing, kalau misal mimpi itu ketemu 2 pocong kayak gitu tuh pertandanya apa. Nah kalau di Google itu sendiri tuh bakal dapat rezeki nomplok kayak gitulah intinya kayak gitu. Nah kalau dari perspektif orang rumah itu, kalau dari bapakku itu ya sama kayak itu. Nah tapi kalau dari ibuku itu sendiri itu langsung, wah ini nggak beres lagi ya. Kalau dari perspektif ibuku, dari spiritual kayak gitu tuh pertanda jelek buat usaha kayak gitu. Nah langsung aku tuh dibawa ketika langsung itu malam Jumat, aku masih ingat.
2 minggu kemarin tuh malam Jumat aku langsung ke gurunya itu kayak gitu. Terus ya kayak konsultasi kayak gitu lah, intinya gimana kayak gitu. Nah pas waktu konsultasi itu kan aku nunggu gurunya ibu tuh baru ada acara kemana kayak gitu, luar kota, nunggu kayak jam 10, kalau nggak jam setengah 11-an kayak gitu tuh baru ketemu orangnya. Gurunya ibuku itu datang sambil ngobrol lah, cerita panjang lebar kayak pengalaman spiritual kayak gitu tuh. Nah terus dateng, terus ditanyain gimana, terus responnya itu suruh nyari daun bidara, terus sama dibacain adalah amalan-amalan kayak gitu yang enggak aku sebutin di konten ini. Nah terus habis itu nyari daun bidaranya, malamnya balik, terus nyari paginya nyari daun bidara ketemu. Nah daun bidaranya itu tuh sejumlah 70 daun bidara itu. Terus habis itu digecek sampai halus, itu dibuat mandi. Terus habis itu dibuat dia bersihin area studio sini sih, soalnya ini baru banget aku pertama ngalamin kayak gini. Tapi percaya gak percaya, setelah aku ngalamin kayak gini tuh baru aku percaya sih. Ya aku dulu sih percaya ada, tapi kan kita berdampingan gitu. Nah dengan adanya kejadian ini tuh aku lebih percaya lagi sih kalau spiritual kayak gitu tuh. Apalagi kalau di bisnis tuh banyak banget orang yang nggak suka apa gimana kayak gitu. Di situ paginya itu ya itu sempet sih, oh iya aku lupa diminum juga, tak minum dikit kok rasanya tuh nggak karuan sih. Tapi ya gimana lagi, buat obat sih kayak gitu. Nah lanjut paginya tuh aku langsung yang tadi malam daun bidara udah digecek, udah dijadiin satu sama air kayak gitu tuh, aku langsung tabur-taburin di depan studio sih, terutama di area pojok kayak gitu. Terus habis itu di dalam buat ngepel, tapel semua dari sisi ke sisinya, semua rata pokoknya. Terus sama belakang. Untungnya kayak gitu tuh aku ada firasat. Kalau nggak ada firasat mungkin bisa jebol sih, mesti kayak apa ya namanya, nggak ada tembok di benteng diri lah, langsung masuk kayak gitu. Kalian juga punya pengalaman horor nggak? Kalau ada bisa tulis di kolom komen bawah ya, nanti bakal aku bacain satu-satu kalau misalnya itu relate sama oke sih. Dari sini kita bisa ambil cerita, terutama aku sih tak ambil pengalamannya orang yang nggak ngapa-ngapain, padahal aku biasa nggak mau tahu urusan orang lain. Nah gimana bisa kena loh, padahal aku nggak tahu, jahat ya sama orang. Terus habis itu nggak pernah ganggu, nggak pernah ngerecokin kehidupan orang lain kayak gitu, bisa kena. Ya itu katanya guru spiritual tadi itu gitu. Mungkin ada orang yang bisa, soalnya itu di periode bulan Februari sampai April itu rame banget studio. Pokoknya Februari terus Maret ada event kayak wisudaan kayak gitu. Terus habis itu hari Kartini sama hari pendidikan sih, 3 periode berturut-turut itu tuh studioku rame terus. Mungkin ada yang nggak suka sama kejayaanku, anggapannya tuh kayak kan tanda kutip kayak gini lah, orang baru kemarin sore kok mikir beras kayak gitu malah bikin studio. Ya itu perspektif orang ya, aku nggak mau tahu, tapi aku pikirnya ya lebih berhati-hati aja sih. Jadi kalau dunia bisnis kayak gitu tuh harus ada berdiri kayak gitu, makanya aku lebih ke guru spiritual tadi bilang kayak gitu. Kalau enggak ya pada kutip sesuatu yang udah lama di sini sih, tapi baru ngepasi wae aku lagi kena apa sih kayak gitu sih. Kamu kayak gini tuh menurutmu gimana? Kalau apa tuh namanya, kalian punya saran pendapat kayak gitu bisa tulis kolom komen di bawah ini ya. Cukup segitu dulu sih sharing pengalaman paranormal experience ini di studio yang pertama kali banget ya. Aku juga heran kadang mikir-mikir tuh apa salahku, aku juga nggak pernah recokin lah gimana kayak gitu. Tapi inilah kehidupan, apalagi kehidupan bisnis.
banyak banget kayak saingan apa orang yang nggak tahu sih, orang terdekat kan nggak tahu ya, sampai di keluarga internalku tuh mikir padahal Gali juga nggak ngapa-ngapain, terus apa kayak gitu loh. Pasti udah support videoku sampai saat ini, tonton sampai biar cepet AdSense. Ciao.